Namaku Jaka. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pesisir selatan, Pulau Jawa. Sejak kecil, hidupku tidak pernah jauh dari laut. Ayahku seorang nelayan, begitu pula kakakku. Tapi, tidak seperti mereka, aku tidak pernah merasa akrab dengan laut. Laut bagiku adalah tempat yang ganas, penuh misteri, dan tak bisa diprediksi. Aku hidup dalam kemiskinan. Istriku meninggal saat melahirkan anak pertama kami. Dan sejak itu, aku membesarkan Dinda, putriku, seorang diri. Aku bekerja serabutan, kadang jadi kuli angkut di pasar. Kadang membantu nelayan membersihkan perahu mereka. Hidup kami pas-pasan, seringkali harus menahan lapar. Suatu malam, sekitar pukul 2, aku duduk di tepi pantai setelah seharian gagal mendapatkan pekerjaan. Angin laut kencang, ombak mengamuk, tapi entah kenapa aku merasa tenang. Aku menatap gelombang tanpa tujuan, hanya melamun. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada sesuatu yang aneh. Di kejauhan, ada cahaya kehijauan di atas permukaan laut. Cahaya itu bergerak pelan ke arahku. Aku terdiam, tubuhku kaku. Bukan karena takut, tapi ada sesuatu dalam hati yang menahanku untuk lari. Saat cahaya itu mendekat, aku bisa melihat sosok perempuan berdiri di atas ombak. Baunya panjang, berkilau hijau zamrud. Rambutnya terurai sampai pinggang. Dan wajahnya cantik tapi dingin. Aku telah memperhatikanmu, Jaka, katanya dengan suara lembut, namun bergema di telingaku. Kau lelaki baik, meski dunia tak memberimu banyak. Aku tak bisa menjawab. Suaraku hilang. Ia lalu membuka telapak tangannya. Di sana, ada sebuah cincin emas dengan batu hijau berkilau. Ini milikmu sekarang, ucapnya sambil meletakkannya di pasir di depanku. Begitu menyentuh cincin itu, angin mendadak berhenti. Suara ombak lenyap. Hanya aku dan suara nafasku sendiri. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan. Dan pandangan mataku menjadi kabur. Aku terbangun di rumahku, cincin itu sudah ada di jariku. Anehnya, hari itu juga, hidupku berubah. Orang-orang datang padaku menawarkan pekerjaan. Bahkan seorang pedagang kaya mempercayakan tokonya padaku. Semua terasa terlalu mudah, terlalu cepat. Tapi sejak saat itu juga, setiap malam aku bermimpi tentang pantai. Tentang sosok perempuan bergaun hijau yang berdiri di tengah ombak. Ia tak bicara apa-apa, hanya memandangku dari kejauhan. Hari-hari berlalu, dan hidupku semakin membaik. Aku kini mengelola sebuah toko kelontong milik seorang juragan dari kota. Ia bahkan memintaku untuk tinggal di rumahnya, tapi aku menolak. Aku tetap ingin tinggal di gubukku yang lama. Dekat laut, dekat tempat semuanya bermula. Dinda pun tumbuh sehat dan ceria. Ia mulai sekolah dengan seragam baru, sesuatu yang dulu hanya bisa kami impikan. Tapi seiring semua keberuntungan ini datang, aku mulai merasa tidak tenang. Setiap malam mimpi itu terus berulang. Aku berdiri di tepi pantai, dan di kejauhan, sosok perempuan itu masih menatapku. Tapi kini, tatapannya berbeda. Tidak lagi penuh kelembutan, melainkan seolah dot-dot menuntut. Sampai suatu malam, mimpiku berubah. Dalam mimpi itu, aku berjalan menyusuri pantai. Ombak menghantam kakiku, tapi aku terus melangkah seolah ada yang memanggilku. Di ujung pantai, ada sebuah gapura batu besar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di baliknya, terbentang sebuah jalan setapak yang memancarkan cahaya kehijauan. Suaranya terdengar lagi, tapi kali ini lebih jelas. Sudah saatnya, Jaka, ingat janjimu. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi tubuhku. Tapi, yang membuatku benar-benar takut adalah saat aku melihat ke jari tanganku. Cincin itu menghilang. Esoknya, aku kembali ke pantai. Aku duduk di tempat yang sama seperti malam itu, menatap laut yang tenang. Tak ada angin, tak ada ombak. Hening sekali, sampai-sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu dari kejauhan, terdengar suara gamelan. Samar, tapi nyata. Laut bergelombang perlahan, dan dari dalamnya muncul sebuah kereta emas, ditarik oleh kuda laut berjubah hijau. Di atasnya, dia berdiri. Ratu Laut Selatan. Tatapannya kini tak lagi dingin, tapi juga tidak sepenuhnya hangat. Aku menepati janjiku, Jaka, ucapnya. Sekarang giliranmu. Aku berdiri, bingung. Janji apa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan. Dan anehnya, tubuhku mulai melangkah sendiri. Aku tidak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Apakah aku akan kembali?
Atau inilah awal dari sesuatu yang lebih besar? Langkah kakiku terus maju, meski hati ini penuh ragu. Laut yang dulu kutakuti, kini terbentang seperti jalan menuju takdir. Ketika tanganku hampir menyentuh tangan sang ratu, angin laut tiba-tiba berhenti. Dunia terasa diam. Kenapa aku? Tanyaku, lirih. Kau tak ingat, tapi jiwamu telah terikat sejak lama. Jawabnya tenang. Dulu, dalam kehidupan yang kau lupakan, kau pernah menyelamatkanku. Sekarang aku membalasnya. Tapi segalanya harus seimbang. Tiba-tiba di pikiranku muncul kilasan-kilasan aneh. Diriku, tapi bukan aku yang sekarang. Seorang pria berpakaian prajurit kuno, berdiri di tebing tinggi, melindungi seorang perempuan berpakaian kebesaran hijau dari bahaya wajahnya. Wajahnya adalah dia, Ratu Nyi Roro Kidul. Aku tersentak. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Cincin itu hanya kunci. Hadiah itu hanya awal. Tapi kau punya pilihan, jika kau bisa kembali ke dunia lamamu. Hidup tenang bersama anakmu. Atau tinggal di sisiku, menjaga keseimbangan antara dua dunia. Menjadi penjaga gerbang antara manusia dan alam gaib. Aku terdiam. Wajah Dinda melintas di benakku. Tawa kecilnya, tangisnya saat demam. Caranya memelukku tiap malam. Tapi juga, ada sesuatu dalam hatiku yang terasa terpanggil. Seperti panggilan yang sudah lama tertanam di jiwa. Akhirnya, aku menatap sang ratu. Jika aku pergi, apa Dinda akan aman? Ia mengangguk pelan. Ia akan dijaga. Dan kau bisa melihatnya. Dari kejauhan, aku menarik napas panjang. Kalau begitu, aku terima takdirku. Ratu Nyi Roro Kidul tersenyum. Tanganku menggenggam tangannya. Seketika dunia di sekelilingku berubah menjadi lautan cahaya. Sejak malam itu, aku menghilang dari desa. Orang-orang bilang aku pergi merantau. Ada pula yang percaya aku diambil oleh laut. Tapi setiap kali ada badai besar yang mengancam desa, ombak selalu berbalik arah. Dan Dinda, ia tumbuh menjadi perempuan kuat, seolah selalu dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Di suatu tempat, di antara dunia manusia dan alam gaib, aku berdiri sebagai penjaga. Sebagai orang yang pernah miskin, tapi diberi hadiah oleh Sang Ratu Laut Selatan.